Google Pixel 5a 5G. Ini menurut gue di tahun 2023 harganya lebih murah dari Pixel 5, beda dikit, bisa jadi lebih worth it daripada Pixel 5. So, mari kita review juga apakah Pixel 5a 5G masih worth it dibeli di tahun 2023. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Mari kita langsung aja review si Google Pixel 5a 5G. So, seperti biasa untuk harga dan speknya. Untuk harga kalian bisa beli HP ini, gue beli di toko Orange Shop. Ini tuh kondisinya full set original, bukan bawaan tapi dia item-itemnya original. Dan itu tuh gue beli di harga 4,3 juta, kondisinya mulus, cuma ada satu info atau satu note, yaitu sinyalnya. Untuk sinyal, kata si sellernya, ini bekerja dengan baik, emailnya itu gak ada masalah, bisa permanen selamanya, asalkan kalian jangan factory reset. Kalau update Android nggak apa-apa, tapi asal jangan factory reset, itu doang. So ya, harganya 4,3 juta, dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya dua-duanya di deskripsi. Nah, untuk speknya sendiri, HP ini pakai chipset Snapdragon 765 5G, layar 6,4 inci, Full HD OLED display, dia itu 60Hz, masih ada headphone jack, dua speaker, ada NFC, dan juga punya baterai sebesar 4685 mAh baterai yang bisa fast charging ya pastinya di 18 watt. Sangat cepat. Oh sorry, 20 watt maksud gue. Untuk package kontennya sendiri, karena ini tuh secondnya full set, dikasihnya tuh nih, gue langsung liatin aja ya. Boxnya kayak gini. Dan dia itu walaupun memang bukan box original, bukan box bawaan dari HP-nya, tapi dia itu aksesorisnya original. Si sellernya ngasih gratis silicone case dan juga udah ngasih tempered glass dipasang. Terus untuk aksesorisnya lumayan komplit ya. Dia itu masih ada manual, masih ada SIM ejector, masih ada si USB OTG, Type-C, dan juga kabel dan charging brick-nya. Full set komplit, dan ini bukan OEM, bukan yang murah-murahan. Jadi kalau kalian mau pakai aksesoris ini untuk dipakai untuk ngecas, nggak bakal ada masalah. Gue udah tes, nggak ada masalah sama sekali. So itu dia untuk package kontennya, lumayan komplit ya di harga 4,3 juta. Karena kan walaupun Pixel 5 juga dia itu harganya sekitar 4,7 juta, itu tuh kondisinya batangan. So, next untuk si desain dan displaynya. Pertama untuk display, ini menurut gue displaynya sangat bagus banget ya guys. Dia itu 6,4 inci OLED display, dan walaupun 60Hz tapi dia untuk kualitas layarnya sendiri ini sangat-sangat bagus banget. Khas Pixel lah, dia itu di antara Samsung sama Apple. Layar vibrant, sharp, view angle perfect, dan overall ini layar kerasa kayak layar flagship sih. Bahkan kalau misalnya mau dibandingin dengan Pixel 6a, ini kualitasnya 11-12 menurut gue. Bagus banget. Dan untuk si desainnya sendiri, ya memang khas itu ya, khas desain Google Pixel 4a atau 5a. Bodi belakangnya, dia masih lumayan premium, semua terbuat dari aluminium, mau itu frame ataupun bodi belakang. Dan desain belakangnya menurut gue ini cukup simple ya. Ada Google logo di belakang dan juga kameranya simple banget lah ini. Bener-bener kayak prototype desain yang gue personal suka banget desain kayak gini. Gak alay-alay kayak HP Cina menurut gue. Dan untuk si beratnya sendiri, ini beratnya menurut gue cukup enteng. Tapi gak enteng banget, masih berbobot juga. Beratnya dia itu ada di 184 gram. Saya berkat aluminium frame ini beratnya juga pas banget menurut gue, nggak kerasa kayak murah. Dan untuk gripnya ini juga cukup bagus, dia 6,4 inci ya, jadi menurut gue ini perfect banget size-nya, masih bisa dicapai semua corner dengan baik untuk tangan gue yang agak besar. Dan juga untuk nonton konten gak sekecil 6,1 inci. Ini HP memang enak banget, tapi kalau misal kalian mau HP yang lebih compact lagi, mungkin bisa pindah ke Pixel 5 aja. So, untuk NFC sendiri, yang pastinya ada kok, dia itu NFC-nya ada di sini, daerah sini. Dan kalau misalnya kita tes ya pakai kartu e-money, gue ambil dulu dari dompet, dia nge-scan-nya pretty much flawless, perfect, gak ada masalah sama sekali, sangat cepat dan sangat akurat. Dan juga yang gak kalah akuratnya yaitu dari si fingerprint sensornya. Dia itu fingerprint sensornya di belakang, dan kecepatannya super cepat dan super akurat. Reliable banget, ini the best fingerprint sih menurut gue untuk Pixel ya. Optical fingerprint di Pixel itu buruk banget. Di 6, 6a, 7 itu masih gak sebagus rear fingerprint tradisional menurut gue. Nice. Dan juga untuk si visibilitas di bawah sinar matahari, ini cukup bagus menurut gue. Dia bisa cukup terang dan dalam kondisi lumayan mendung, tuh bisa kita lihat lagi sedikit hujan. Ini HP pretty much terang banget ya, super usable.
Dan untuk touch delay, ini nggak ada touch delay sama sekali. Mau gue pakai buat ngetik keyboard dengan cepat atau navigasi OS dengan cepat, ini pretty much flawless, sangat responsif. Ya memang gue selalu bilang ya, Pixel tuh kayak versi Apple-nya untuk Android, responsif dan super optimized. Oke, so moving on untuk si audio quality-nya. Ini menurut gue salah satu yang hampir semua HP Google Pixel sangat bagus banget. Pertama, untuk audio quality via headphone jack, yap, ini HP terakhir dari Google yang masih mempertahankan headphone jack sayangnya. Ini sayang banget sih menurut gue, karena kualitas headphone jack di Pixel 5a ini enak banget. Dia suaranya lebih ke arah balance, khas Pixel, dengan bass yang lumayan punchy, masih enak, masih bulat, vokalnya jernih banget, dan overall suara kerasa sangat imersif, luas, dan enak didengar. By the way, gue ngetesnya tuh pakai Moondrop 2 ya, yang punya suara lebih ke arah bright, dan dia itu jadi ngebikin suaranya sedikit balance. Overall ini bagus banget kualitas headphone jacknya. Amplifiernya juga ini bisa keras banget. Gua tes pakai Cosporta Pro untuk tes kekerasannya, itu bisa keras banget dan juga punya step yang banyak. Untuk kekerasannya dia di volume sekitar 50% udah cukup keras menurut gue. Nah terus untuk speakernya ini juga nggak kalah bagusnya. Kualitasnya dia sound signature-nya mirip banget dengan Pixel 6a. Menurut gue dia lebih ke arah balance, tapi masih punya bass yang punchy, yang artinya vokal masih kedengaran jernih dan bulat, nggak cempreng. Dan juga overall punya soundstage yang bagus, dan juga full volumenya ini bisa keras banget dengan minimum distorsi. So, ini dia sampel kualitas speakernya. Gua set di volume sekitar 70% biar gak keras banget. Ini dia tesnya, gue rekomendkan pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail kualitasnya. There you go guys. Oke, untuk kamera quality-nya. So, ini kamera belakangnya tuh si main kameranya ya. Ini kamera yang dipakai sampai Pixel 6a guys. Dari Pixel 2 sampai Pixel 6a dia kameranya sama terus. Yaitu 12,2 megapiksel f1.8 yang ada optical image stabilization. Yap, ini juga kameranya sama kayak di Google Pixel 5 ya. Yang artinya kualitasnya ini pretty much sama persis. Untuk ultrawide dia itu di 16 megapiksel f2.2. Sedangkan kamera depan ini biasa aja, hanya 8 megapiksel aja, f2.0 yang bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps. Nah, untuk kualitas kameranya gimana? Gue bisa bilang ini kualitas kameranya masih flagship banget. Terutama main kameranya bisa kita lihat, ini kualitasnya bagus banget ya. Memang nggak sebagus Pixel 6a karena processingnya lebih bagus di HP tersebut, tapi overall masih kerasa flagship banget, jauh di atas harganya sekarang. Detail yang bagus, sharp, dynamic range bagus banget, warna yang natural, dan overall gambar kelihatan jernih dan high contrast khas Pixel. Ultrawide-nya juga sama bagusnya, cuma memang ultrawide-nya ini temperatur warnanya agak sedikit berbeda dan juga agak sedikit kurang bagus untuk detailnya karena dia itu cuma f2.2, noise-nya agak sedikit banyak, tapi overall masih solid. Kamera depannya juga ini surprisingly masih oke, walaupun hanya 8 megapiksel, dia masih bisa nangkap detail yang cukup sharp. Muka gue kerasa natural ya warnanya, nggak oversaturasi atau undersaturate, dan juga foto di belakang backlight masih cukup oke. Alright, untuk video recording, ini kamera belakang bisa nge-record di resolusi 4K 60, 4K 30, atau 1080p 60 fps. Cuma yang gue rasa kalau misal kalian lagi pakai day to day yang agak sedikit bikin HP-nya anget, ini kameranya bakal nge-lag guys, bakal agak nge-lag. Jadi pastiin HP-nya tuh dingin saat kalian nge-shoot video atau nge-shoot foto karena dia agak sedikit cepet panas. So ya, ini dia sampel videonya pakai resolusi 4K 60, 4K 30, dan juga 1080p 60 fps. Check it out guys. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Kualitasnya sini bagus banget ya. Kamera sama dengan yang di Pixel 6a, 5, 4, 3, 2, itu sama semua kameranya. Cuma beda processing aja karena chipsetnya. Kita coba fokusin ke sini. Oke. Dan ya, kita langsung moving on ke 4K 30.
Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Bisa kita lihat ini ada suara lagi hujan, jadi kalian bisa nilai gimana kualitas audionya. Yang pastinya Google biasanya bagus ya suara mic-nya. Tapi bisa juga gimana, jalannya agak naik turun. Ini kualitasnya, dynamic range cukup oke, dan ya lumayan bagus ya. Mari kita ganti ke 1080p 60. Dan ini dia di resolusi 1080p 60 fps, jauh lebih smooth. Sorry kalau misalnya kurang kedengeran audionya karena ini hujan deras banget ya. Anyway, overall sih kelihatannya cukup oke, cukup bagus, cukup smooth. Ini kualitasnya gimana, audionya bisa komen di bawah. Dan ya, mari kita langsung aja moving on ke si gaming performance seperti biasa. Let's go. Oke, moving on ke si gaming performance-nya. Ini tuh pakai chipset Snapdragon 765G yang pasti udah super 5G. Dan juga untuk performance-nya ini masih solid banget. Ini salah satu chipset yang menurut gue masih awet banget performance-nya. Ini sama kayak Pixel 5 ya untuk chipsetnya, dan untuk main game berat kayak Genshin sekalipun ini masih lumayan playable. Bisa kita lihat gue main Genshin Impact itu di settingan low setting ya, semua low setting, FPS 30, gameplay masih bisa nge-retain FPS yang lumayan bagus, sekitar 25-30 FPS, masih sangat playable dengan starter yang cukup minim surprisingly, apalagi kalau setelah loading, ini cukup minim dan overall gameplay kerasa sangat playable dan enjoyable. Tapi satu kelemahan besar dari HP ini, cepet panas, yang artinya setelah daily commission yang butuh waktu sekitar 15 menitan, ini HP bakal terima throttling yang cukup parah, jadi agak sedikit unplayable. Tapi kalau misalnya kalian pakai HP ini buat daily commission Genshin doang sih, pasti oke banget menurut gue. Nah, untuk main game rhythm, ini pretty much HP Android paling perfect ya, sama seperti Pixel-Pixel lainnya. Buat main game rhythm kayak Bandori, di difficulty tinggi sekalipun ini nggak ada masalah sama sekali guys. Touch, super responsif, audio gak ada delay. Ini pretty much kayak main di iOS device. Flawless banget. Masih menjadi nomor 1 di HP Android untuk main game rhythm menurut gue. So, next, mari kita bahas untuk si UI experience-nya. Ini HP karena dari Google, jadi dia software support-nya cukup bagus. Walaupun nggak sebagus Samsung ya. Ini disupport 3 tahun software dan juga kalau nggak salah 5 tahun security patch. Untuk software, pas gue nge-record video ini di bulan Maret tanggal 27, dia sudah di Android 13 dan yang pastinya HP ini bakal disupport sampai Android 14. Jadi software support gak ada masalah sama sekali. Oke, untuk si day-to-day performance sendiri di HP ini, gimana performance-nya? Jawabannya bagus banget yang pastinya. Ini pretty much sama dengan Pixel 5 ya, karena chipsetnya sama persis. Boleh dipakai buat multitasking, launching aplikasi, atau navigasi OS, semua kerasa sangat smooth dan sangat optimize yang pastinya berkat chipset yang bagus dan juga Pixel Experience yang menurut gue masih menjadi the best OS dari semua HP Android. Nah, untuk Pixel Experience feature atau Pixel Exclusive Feature, ini salah satu yang gue suka banget juga, yang di HP Android nggak ada yang pastinya. Seperti misal No Playing Feature. No Playing Feature itu seperti Shazam, tapi dia itu integrated sama HP ini, jadi kalau misal kalian dimatiin HP-nya terus dinyalain, itu di lock screen-nya dia langsung ngasih tahu lagu apa yang ada di daerah. Misal kalau misalkan lagi di cafe, ada lagu, dia langsung tahu tanpa harus disuruh nyari. Mantap banget. Dan juga ada live caption. Itu kalau misalkan nonton video yang nggak ada subtitle-nya, video bahasa Inggris misal, kalian pengen lihat si caption-nya, itu tinggal dinyalain live caption, dia bakal nge-caption secara live. Bagus banget. Dan juga menurut gue satu lagi fitur yang menurut gue sangat berguna banget di HP ini, yaitu live transcribe. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngomong sama orang Inggris dan kalian ingin lihat subtitlenya, tinggal pakai mic, di-record videonya, di-record suara orangnya. Ini live ya, bukan di video. Kalian nge-record suara orangnya, itu dia bisa langsung live nge-subtitle sendiri, nge-caption sendiri. Keren banget sih menurut gue itu fiturnya. Sangat berguna banget dan itu sampai sekarang kalau nggak salah masih menjadi Pixel Exclusive Feature. Nice. Dan juga untuk DRM info, moving on. Dari infonya ini yang pastinya Wi-Fi L1 ya, karena ini HP Google. Dan juga dia udah super HDR10 dan juga refresh rate-nya hanya 60. Tapi walaupun hanya 60, gue bisa bilang ini jauh lebih enak daripada HP-HP 90Hz brand Cina. Itu sih menurut gue ya, karena Pixel Experience ini optimize banget. So, battery life-nya. Battery life ini salah satu perbedaan yang besar banget dibanding
Pixel 5 yang versi mahalnya. Ini baterainya jauh lebih besar, jauh lebih jumbo di 4695 mAh baterai, dan ini memang kelihatan banget. Ini gue bisa bilang salah satu HP Pixel terbaik baterai life yang pernah gue review. Dia untuk memakai gue yang enteng banget ya, hanya sosial media dan nonton YouTube, ini bisa bertahan pretty much easy 1,5 sampai 2 hari loh guys. Yap, 1,5 sampai 2 hari dengan screen on time sekitar 8 sampai 9 jam. Itu sangat tinggi banget untuk kelas Pixel loh. Ini pretty much hampir mirip dengan Pixel 6a performance baterainya. Masih sedikit lebih kuat di 6a sih menurut gue. Tapi ini udah sangat solid banget. Pixel 4 kerasa boros banget lah dibanding sama Pixel 5a menurut gue. So, last minute, sebelum kita ke kelemahan dan konklusinya, gue hampir lupa. Untuk charging speednya ini juga nggak kalah cepet ya. Gue ngecas dari 5% sampai 100% itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. So, lumayan cepet. Mari kita langsung aja moving on ke si konklusinya. Konklusinya ini menurut gue HP di harga 4,3 juta, kalian dapat full set, ori, terus kalian dapat layar yang bagus banget kualitasnya, pixel experience di best, gaming yang solid banget, kamera yang masih sangat flagship banget, video recording sampai 4K 60, dan overall build yang sangat premium. Ini sih HP menurut gue solid banget. Sangat worth it untuk dibeli. Memang kelemahan besar dari HP ini tuh overheat, dan kelemahan besar kedua menurut gue itu dari si SIM-nya, yang dia memang walaupun SIM-nya bisa kebaca tapi gak boleh nge-reset. Kalau misalnya HP ini di-reset itu bakal hilang SIM-nya, jadi jangan pernah reset HP ini. Tapi menurut gue sih untuk gue personal ya, gue nggak pernah nge-reset HP ini sih. Kalau misalnya gue punya HP nggak pernah di factory reset karena gak ada pilihan-pilihan yang menurut gue make sense untuk nge-factory reset. So ya, mungkin cuma segitu video full review-nya. Kalau misalkan ada saran untuk gue nambahin ngetes apa lagi di HP selanjutnya, bisa komen di bawah, atau mau nge-review HP apa selanjutnya bisa komen di bawah. Thanks for watching, jangan lupa like dan subs. We'll see you in another video. Bye.